Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kita kembali berjumpa dalam renungan pagi. Melalui acara ini kita akan bersama-sama kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan. Dan sebelumnya, mari kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kembali pagi ini Tuhan kami datang ke hadirat-Mu. Kami bawa puji, hormat, dan syukur. Dan pagi ini juga tentunya kami membutuhkan pimpinan-Mu, membutuhkan tuntunan-Mu, membutuhkan firman-Mu ya Tuhan. Mari berfirmanlah dan urapi kami, sehingga kami bisa menangkap pesan firman-Mu dan juga melakukan dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, kita akan buka Alkitab kita. Firman Tuhan pagi ini saya ambilkan dari Daniel 3 ayat 17 dan 18. Saya bacakan. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tangan-Mu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Satu kondisi yang sangat sulit. Sadra, Mesak, dan Abednego harus berhadapan dengan perintah raja, di mana setiap orang itu harus menyembah patung yang didirikan oleh raja. Tetapi yang tidak mau akan mendapat hukuman, dan hukumannya tidak main-main, akan dimasukkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Wow, mengerikan sekali. Nah, tetapi apa yang menjadi keputusan dari orang-orang yang luar biasa ini adalah mereka berkata, jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami. Sebetulnya dalam teks yang lain tidak demikian. Jadi dikatakan bahwa mereka yakin bahwa kami yakin Allah yang kami puja sanggup melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala dan dari tangan Tuanku ya Raja. Tetapi kalau Tuhan tidak berkenan melakukannya, ya itu dalam terjemahan bebasnya seperti itu ya kurang lebih, ya kami tidak akan memuja dewa yang atau patung yang Tuanku dirikan itu. Jadi artinya ini melawan perintah raja, melawan kehendak dari Raja Nebukadnezar, dan itu luar biasa sekali. Iman yang luar biasa. Jadi mau ditolong Tuhan atau tidak ditolong Tuhan, aku mau tetap percaya Tuhan. Sedang diberkati, sedang dalam pergumulan, sedang susah, sedang sedih, sedang senang, sedang berkelimpahan, sedang berkekurangan, itu tidak mempengaruhi. Aku tetap percaya Tuhan. Nah, itu iman yang luar biasa. Sadra, Mesak, dan Abednego dalam kondisi yang sulit. Satu keputusan yang sulit yang harus diambil. Tetapi mereka tidak mau menjual imannya. Mereka tidak mau melepaskan percayanya dengan menyembah dewa atau menyembah patung yang didirikan Raja Nebukadnezar. Mohon kita tahu kisah selanjutnya mereka dibakar, tetapi tidak terbakar. Mereka bisa lepas dari perapian dan tetap hidup. Luar biasa, ya. Jadi intinya kalau Tuhan yang kita sembah itu sesungguhnya sanggup melepaskan kita dari setiap permasalahan, dari setiap problem hidup kita. Nah, tetapi kalau Tuhan tidak melakukannya pun, jangan sampai kita kehilangan iman, kehilangan kepercayaan. Jangan, waduh Tuhan engkau gak tolong aku. Ya sudahlah, gak Tuhan-Tuhanan. Hati-hati saudaraku dikasih Tuhan. Tuhan punya maksud, Tuhan punya rencana yang besar melebihi apa yang bisa kita pikirkan. Kalau Dia tidak izinkan kita melepas dari masalah saat ini, mungkin ada beban pergumulan yang diizinkan terjadi. Percayalah bahwa Tuhan tidak meninggalkan kita dan Tuhan punya rencana yang lebih baik. Ya, memang tidak selalu harus langsung diangkat beban itu, tetapi seringkali Tuhan izinkan itu ada. Tetapi percayalah bahwa Tuhan kita, Tuhan yang berkuasa, Dia sanggup. Kalau Tuhan tidak melakukannya pun bukan berarti Tuhan tidak sanggup, tetapi Tuhan tidak berkenan melakukan. Dan kalau itu terjadi, tetaplah percaya. Rencana Tuhan indah. Rencana Tuhan luar biasa. Amin. Ya, saya bacakan juga Habakuk 3, 17-18 yang senada dengan ayat yang di atas tadi ya. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan.
beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Jadi sekalipun tidak punya apa-apa, sekalipun dalam pergumulan yang berat, sekalipun dalam beban yang berat, sekalipun sedang sakit, sekalipun sedang kekurangan, aku akan tetap beria-ria di dalam Tuhan yang menyelamatkan. Aku akan tetap percaya bahwa Tuhan pasti menyelamatkan dengan caranya yang ajaib. Ya, jangan pernah ya kita ini mengubah iman kita, atau jangan berubah setia hanya gara-gara apa yang kita inginkan tidak terpenuhi. Ya, tidak selalu bahwa yang kita inginkan itu harus dijawab iya. Tuhan punya rencana kok. Ya, jadi jangan kita mempercayai Tuhan, menyembah Tuhan hanya karena diberkati. Ya, jadi miliki pengenalan yang benar akan Tuhan. Jadi jangan sampai kasihmu kepada Tuhan hanya karena diberkati. Ya, kalau orang habis diberkati bersyukur, memuji Tuhan luar biasa. Bagaimana ketika sedang tidak ada berkat? Bagaimana ketika sedang dalam kekurangan? Bagaimana ketika sedang dalam kesulitan? Jangan berubah setia, tetaplah percaya bahwa Tuhan Allah itu baik. Jadi keadaan apapun, seburuk apapun tidak merubah bahwa Tuhan itu baik. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, saya mengajak kita semua miliki iman yang teguh seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego ini. Yang tidak goyah imannya, tetap percaya mau ditolong Tuhan atau tidak, dia tetap percaya kepada Tuhan. Karena kalaupun tidak ditolong, pasti Tuhan punya rencana yang lebih baik. Ini iman yang luar biasa. Ya, seperti juga dalam Habakuk tadi, sekalipun tidak punya apa-apa, ya semuanya habis, tetap akan bersyukur, tetap beria-ria di dalam Tuhan. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih, kami bersyukur firman-Mu pagi ini. Kami diteguhkan, dikuatkan ketika kami menghadapi pergumulan, permasalahan apapun. Kami tidak akan berubah setia. Kami tetap mau setia, tetap percaya kepada Tuhan. Sekalipun mungkin pertolongan itu tidak kunjung datang ketika kami dalam pergumulan dan permasalahan yang berat, kami tetap mau percaya kepada Tuhan. Karena Tuhan pasti punya maksud dan rencana yang lebih baik dari apa yang bisa kami pinta dan pikirkan. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur. Kami menyerahkan hidup kami dalam pimpinan-Mu. Darah-Mu tutup bungkus kami, sekeluarga kami masing-masing. Juga orang-orang yang kami kasihi. Hidup kami semua dipimpin disertai Tuhan. Dijauhkan celaka mara bahaya, virus corona, dan segala yang buruk lainnya. Damai sejahtera dan berkat-Mu menyertai. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan bersyukur. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan. Semangat terus, maju terus. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.